Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan limpahan rezeki kepada kita semuanya, memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya yang wajib kita syukuri. Sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang kedua ini adalah dasar-dasar daripada akuntansi yang akan saya share materinya nanti. Dan mohon rekan-rekan semuanya sudah mempunyai buku ataupun bisa fotokopi dan juga wajib punya buku folio yang tadi gitu ya rekan-rekan semuanya, karena nanti untuk semua latihan, tugas ataupun pekerjaan yang lain akan ditulis, akan dijawab rekan-rekan semuanya menggunakan buku folio yang tadi. Oke, semuanya harus wajib mempunyai ya. Agar apa? Agar capaian pembelajaran kita bisa tercapai sesuai dengan harapan kita, bahwa kita selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita paham tentang akuntansi, kita juga mendapatkan nilai sesuai yang mahasiswa-mahasiswi harapkan, gitu ya rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, saya akan share terlebih dahulu materinya, di mana materi konsep dasar daripada pengantar akuntansi ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Di mana persamaan akuntansi itu kita harus tahu terlebih dahulu dasar-dasarnya. Dasarnya itu kita ada debit kredit gitu yang mungkin sudah ada mengenal tentang akuntansi, ada juga sebagian dari mahasiswa yang belum tahu tentang akuntansi gitu ya. Yang belum tahu tentang akuntansi diharapkan lebih banyak membaca, lebih banyak lagi belajar dan juga latihan. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena dengan bertanya kita akan paham. Tapi jangan terlalu banyak bertanya. Nanti kalau terlalu sering bertanya, itu namanya tidak tahu sama sekali, gitu ya. Karena kan ini capaian pembelajaran kita ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran kita ini tadi akan banyak latihannya. Dibandingkan teori kita akan banyak latihannya. Untuk bisa mengerjakan latihan, kita juga harus tahu tentang teorinya bagaimana. Nah, di sini yang pertama mahasiswa itu nanti diharapkan dapat menguraikan pengertian daripada akuntansi, peran akuntansi, kemudian bisa mengikhtisarkan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang ketiga menguraikan bidang-bidang pengetahuan akuntansi dan jenis serta bentuk badan usaha. Oke, rekan-rekan mahasiswa, yang kita akan pelajari di sini nanti tentang perusahaan jasa ya. Semoga nanti dari awal hingga pembuatan neraca lajur bisa dapat terselesaikan dengan waktu yang pas ya. Jangan sampai kita ketinggalan materi karena kebingungan dalam penyelesaian latihannya. Oke rekan-rekan, nanti apabila ada pertanyaan tolong ada di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan seperti apa. Persamaan akuntansi itu adalah suatu persamaan yang menunjukkan harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan hutang dan modal. Jadi kalau antara hutang dengan modal juga harus sama, antara pasifa dan aktiva itu sama. Itu nanti di dalam persamaan akuntansi. Tapi dalam persamaan akuntansi ini kan ada kolom di mana di situ hanya aktiva, pasifa dan tidak banyak gitu untuk hutang, modal gitu, dan tidak ada untuk pendapatannya ya. Oke, nanti sambil dibaca ya yang sudah punya buku atau fotokopian. Dengan formula yang lain berarti jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan itu dikurangi dengan
jumlah hutang, maka itu menjadi modal. Jadi kalau hitung modal, di situ ada aktiva, kemudian ada hutang. Nah, aktiva ini nanti dikurangi dengan hutang, maka masuk ke modal. Jadi di sini ada kolom aktiva, ada kolom pasiva. Pasiva itu hanya terdiri dari hutang dan modal. Dan yang lainnya itu masuk ke aktiva. Begitu ya. Lain lagi kalau udah ngomongin tentang pendapatan ya rekan-rekan. Kalau udah pendapatan, kemudian ada biaya, itu nanti beda lagi ceritanya. Dia itu untuk menghitung laba dan rugi. Lanjut ya. Nah, ini persamaan hutang isinya. Ini rumusnya. Harta itu terdiri dari hutang dan modal. Harta bisa dikatakan aset. Jadi aset suatu perusahaan itu terdiri dari hutang dan modal. Kalau aset itu masuk ke aktiva, maka pasifanya adalah hutang dan modal. Gitu ya. Jadi ada aktiva, aktiva itu terdiri dari kas, piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, ada gedung, ada tanah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kekayaan perusahaan dikatakan sebagai aset. Itulah yang menjadi harta daripada perusahaan. Bisa diterima ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada persamaan akuntansi. Ini udah jelas ya bahwa persamaan akuntansi ada aktiva, hutang, dan modal. Aktiva itu sebagai di sebelah mana nih? Sebelah kanan ya, di sebelah kanan, dan ini sebelah, kalau pasiva itu di sebelah kiri gitu ya. Nah, sebelah sini itu bagian pasiva. Nah, ini tadi udah saya singgung, ada kas, piutang, perlengkapan, ini masuk ke aktiva, masih banyak lagi. Nah, kas itu seperti apa? Kas itu bisa berupa uang ya, yang digunakan untuk alat pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kas ini namanya uang tunai. Uang tunai. Nah, uang tunai ini tadi bisa berupa kertas, bisa berupa logam. Nah, ada piutang. Piutang itu hak perusahaan yang masih dibawa oleh pihak lain. Hartanya kita itu masih di tempat orang lain. Misalnya kita punya toko nih, kita menjual sembako. Kemudian ada pelanggan kita yang membeli dan kita dan membelinya itu masih berupa hutang, akan dibayar seminggu kemudian. Artinya kita punya piutang atau tagihan kepada si pelanggan tadi, itu namanya piutang. Ya, harta kita itu di tempat orang lain, itu piutang. Ada perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor itu berupa barang atau bahan pelengkap aktiva, berupa di sini ada aktif yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Nah, kegiatan perusahaan ini bisa berumur pendek, bisa berumur panjang. Pendek itu adalah kurang dari 1 tahun. Nah, itu pemakaian yang kurang dari 1 tahun, itu perlengkapan kantor yang bisa habis. Gitu ya. Nah, jadi kalau di situ ada kertas, ada pulpen, ada tinta, itu perlengkapan. Kalau ngomongin ada peralatan itu lebih dari 1 tahun. Misalnya mesin, ya, alat-alat komputer. Nah, itu bisa lebih dari 1 tahun. Itu namanya peralatan. Nah, ini ya, ada meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu peralatan. Jadi jangan salah, ada yang peralatan dan perlengkapan. Itu adalah semua aset-aset perusahaan. Ada aktiva. Aktiva itu ada 2 macam. Ada aktiva tetap, ada aktiva. Nah, kalau ngomongin aktiva tetap, itu adalah barang-barang yang tidak bergerak. Dan aktiva itu, aktiva tidak ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu yang disebut seperti piutang,
kemudian ada kas, itu ya. Kalau yang tetap adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak bergerak, tanah contohnya, ya, kendaraan, gedung. Nah, itu gedung atau bangunan ya, itu adalah aktiva tetap. Nah, kalau tadi udah disinggung juga ada namanya pasifa. Pasifa itu cuma ada dua, yaitu hutang dan modal. Ya, hutang, misalnya kita mempunyai usaha, mendirikan perusahaan. Nah, modal kita itu ada modal sendiri, ada modal dari luar. Misalnya modal dari luar itu kita mendapatkan pinjaman uang. Misalnya kita dapatkan pinjaman uang dari bank sebesar 50 juta yang disetorkan untuk penambahan modal suatu perusahaan. Nah, ini yang disebut dengan hutang. Ya. Nah, hutang itu juga ada hutang lancar, ada hutang tetap. Begitu ya. Hutang itu adalah suatu kewajiban. Nah, ini yang dimaksud dengan kewajiban. Kewajiban kita itu harus membayar. Maka dikatakan kewajiban. Ada yang di buku itu menuliskan kewajibannya ya. Jadi kalau ada yang tulisan kewajiban itu adalah hutang. Ya, kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di masa lalu. Masa lalu itu bisa kemarin lusa atau minggu yang lalu. Nah, kita mempunyai hutang nih untuk kita punya hutang. Bisa pinjaman itu tidak. Kalau kita minjam dari orang lain bisa enggak? Oh, boleh ya. Nah, pinjaman kita itu bisa dari teman kita, dari bank gitu ya. Nah, itu nanti kalau pinjaman dari orang lain, nah, dari teman kita, dari rekan kita, itu bukan hutang bank, ya. Jadi ada namanya hutang bank, ada hutang personal, gitu ya, perseorangan. Oke, gitu ya, bisa dilanjutkan. Ya, kalau modal itu tadi ya adalah setoran harta pemilik kepada perusahaan. Misalnya nih kita membayar hutang kita membayar hutang kita yang pinjaman tadi. Nah, itu nanti mau masuk ke modal gitu ya. Di situ ada modal. Mengurangi hutang dan mengurangi hutangnya itu berkurang, sini modalnya udah tambah karena kita sudah mengurangi hutang. Setoran harta dapat berupa uang tunai gitu ya. Jadi kalau kita itu di persamaan akuntansi kita itu membayar hutang, nanti berhubungan hutangnya udah berkurang. Kalau kita mempunyai hutang, kita punya hutang berarti hutang itu bisa bertambah ya, bisa bertambah. Ya, nanti sambil latihan ya, semakin jelas kalau dengan latihan. Yang mengurangi modal apa saja? Ada prive. Prive itu mengambil uang perusahaan oleh si pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, saya punya perusahaan. Ya, saya tahu di perusahaan saya itu sudah ada uang simpanan, ada uang kas di situ. Kemudian saya mengambil uang untuk kepentingan saya pribadi. Saya ingin beli kendaraan untuk saya sendiri, bukan untuk perusahaan. Maka uang yang diambil ini namanya prive. Jelas ya, untuk kepentingan saya sendiri gitu. Ya. Apa saja yang mengurangi laba ditahan? Di sini ada aktivitas dalam suatu perusahaan yang namanya pembagian dividen. Pembagian dividen ini dilakukan dalam perusahaan yang berbentuk PT. Ya, jadi kalau itu perusahaan berbentuk PT, firma gitu, dia itu mempunyai akun dividen. Kalau itu koperasi itu bukan dividen, namanya SHU. Nah, kita kan membahas perusahaan jasa, ya PT. Nah, di sini ada dividen itu apa?
Dividen itu bagian daripada suatu usaha perusahaan yang dibagikan kepada karyawannya yang ada di dalam perusahaan sebagai pemilik dividen yang akan dibagikan. Mereka yang menanamkan modalnya, menanamkan uangnya sebagai investasi, dia akan mendapatkan dividen. Nah, pembagiannya akan kapan? Biasanya pas penutupan buku, akhir Desember misalnya, itu akan dibagikan. Unsur penambah modal adalah di sini ada pendapatan. Nah, pendapatan itu apa? Ada kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Itu menambah modal. Pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau manufaktur itu lebih banyak menggunakan istilah penjualan. Jadi apakah sama antara penjualan dengan pendapatan? Beda. Ya. Nah, jadi kalau ngomongin berapa sih yang terjual hari ini? Oh, ini barang saya yang terjual ada 500 unit. Pendapatannya berapa? Kalau ngomongin pendapatan itu adalah yang sudah sudah dikurangin gitu ya, dikurangin dengan akun yang lainnya. Tapi kalau ngomong penjualannya 500, nah kok pendapatannya berapa? Nah, ngomongin pendapatan itu yang sudah dikurangin modalnya berapa? Kalau penjualan tuh tadi, oh saya hari ini terjual 500 unit, wah bagus ya gitu. Kelihatannya banyak, tapi kalau dihitung pendapatannya itu tadi ada modalnya berapa yang digunakan untuk pembelian barang tersebut ya. Lanjut ya. Nah, itu tadi itu tadi singkatnya ya untuk materi awal kita. Jadi Oke. Ini ada pengurang modal tadi ya, maaf. Ini ada penambah modal. Penambah modal itu ada pendapatan. Kemudian ini ada unsur pengurang modal. Unsur pengurang modal itu beban, ya, atau expense gitu. Nah, beban ini adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya itu dinikmati hanya dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jadi kalau ngomongin 1 periode akuntansi itu adalah 1 tahun. Ya. Laporan laba rugi. Bawahnya periode 31 Juni 2020. Nah, itu boleh diganti dengan periode 1 tahun misalnya, bisa diganti seperti itu kalimatnya. Untuk kalau kita nanti akan membuat laporan keuangan yang di situ di atasnya setiap laporan keuangan itu nanti dibuat kolom di atasnya judulnya apa gitu ya, ada neraca, ada laporan laba rugi. Oke, sekarang kita ini lagi belajar persamaan akuntansi. Jadi nanti di atas sekali dituliskan persamaan akuntansi per periode 31 September 2020. Nah, misalnya seperti itu. Nanti ada tulisan yang mengatakan bahwa ini adalah periode 1 tahun. Seperti itu ya, untuk per periodenya. Untuk penghitungan secara keseluruhan itu 1 tahun. Tapi kalau pembuatan laporan keuangan itu dilakukan setiap 1 bulan sekali gitu. Oke, rekan-rekan, ini ada evaluasi. Tolong nanti dikerjakan ya. Boleh silahkan mau dikerjakan secara individu gitu ya, belajar sendiri di rumah atau mungkin akan belajar di rumah teman ya. Nanti bisa ditanyakan seperti apa. Nanti ini belajar untuk yang kurang paham tentang akuntansi, silahkan didiskusikan dengan teman. Mungkin ada teman yang tahu tentang akuntansi bisa memberikan
informasi, bisa memberikan masukan kepada teman yang tidak tahu tentang akuntansi. Misalnya kemarin jurusannya bukan belajar tentang akuntansi atau ekonomi, tapi dia jurusan teknik. Ini silahkan untuk lebih sering-seringnya membaca dan latihan. Jangan malu untuk bertanya kepada dosen, boleh bertanya dengan rekannya yang tahu tentang akuntansi. Di sini di latihan 1-3 halaman 53 ya. Kalian lihat di situ ada nomor 1, 2, 3 dalam kurung ya. Kemudian kalian lihat di situ di nomor 5, kurung 5, kurung tutup, yang benar adalah modalnya adalah 1.900.000 ya. 1.900.000. Bukan yang benar 1.900.000 itu nolnya dikurangin 1 ya. Seperti yang di awal di kolom kasnya itu kan 1.900.000. Ini maaf ini dikurangin 0 satunya ya. Kemudian di halaman 55-56 itu ada latihan 1-7 ya, silahkan untuk dikerjakan. Jadi di sini ada 2 yang diharuskan untuk dikerjakan. Kalau rekan-rekan mahasiswa punya waktu, silakan untuk bisa belajar sendiri di latihan-latihan yang lainnya ya. Bisa memulai dari 1-1, 1-2 gitu ya. Nah, saya hanya mewajibkan untuk dikerjakan 1-3 dan 1-7. Untuk biar terlatih lagi mahasiswa semuanya bisa berlatih sendiri di latihan-latihan yang lainnya ya, karena waktu kita memang sangat terbatas. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita bisa mengerjakan soal-soal lainnya ya. Ini untuk permulaan, tolong untuk dikerjakan, dan saya kasih pesan ya, jangan pernah mengeluh. Karena dengan mengeluh maka kita semakin jauh dari ilmu yang ingin kita raih ya. Jangan pernah mengeluh dan kerjakan sebisa mungkin. Saya akan membantu, saya akan berusaha untuk membantu rekan mahasiswa dalam latihan, begitu ya. Itu saja untuk materi dari saya. Semoga ini dapat mempermudah rekan-rekan dalam belajar, dan sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya. Gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kedua ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kekeliruan dalam penyampaian, karena manusia adalah tempat salah, dan apabila itu ada yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.